kecurigaan berlebihan kepada gereja Katolik sehingga semua tradisi gereja dianggap sesat. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat saudara-saudara semua yang sudah subscribe di channel saya ini, like, komen, dan juga membagikan tayangan-tayangan video saya ini. Yang belum, jika berkenan, silahkan untuk subscribe, like, dan share. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengasihi, campur tangan dalam kehidupan saudara. Saudara kasih Tuhan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tema pro kontra Natal. Mengapa Natal ini menjadi pro dan kontra? Bukankah hari Natal itu perayaan agama Kristen? Tetapi agama-agama lain, agama-agama sebelah suka campur tangan dengan melontarkan tuduhan-tuduhan mengenai hari Natal ini. Nah, judul video ini adalah pro kontra Natal. Menurut agama sebelah, tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari, Dewa Apollo, Nimrod, Hercules, Mitras, Baal, Ra, Bakas, Isis, Osiris, Horus, Krishna, Cybele, Semiris, dan lain-lain. Banyak sekali menurut tuduhan mereka ini. Menurut saya ini sangat hebat sekali ya. Tanggal 25 Desember itu bisa didapati lahirnya tokoh-tokoh penting, dewa-dewa yang hebat di tanggal 25 Desember. Kok kayak ada kebetulan yang luar biasa? Atau jangan-jangan tuduhannya tuduhan palsu yang dibuat-buat hanya untuk menyerang iman kekristenan. Dan ada juga orang-orang Kristen kemudian juga ikut-ikutan bebek atau mbeu pemikiran-pemikiran yang menyerang tradisi Kristen yang sudah dilakukan sejak purba ini. Dan kemudian mereka pun juga menjadi anti Natal. Bagi saya ini aneh sekali. Ya, bagi orang-orang Kristen tentu saja, kalau bagi orang-orang non-Kristen wajar ya mereka berpikiran seperti itu karena agama mereka itu memang agama yang dalam ritual ibadahnya itu ditentukan dengan hukum, aturan-aturan, ya tata tertib, tanggal, tahun, syariat yang harus tepat. Bagi saya untuk orang Kristen seperti itu jadi aneh. Sejak kapan kekristenan menjadi agama syariat? Agama yang menekankan hukum-hukum keagamaan. Sehingga hal seperti ini diributkan. Kalau pola pikirnya agama lain, wajar mereka mempertanyakan karena cara berpikir mereka dalam beragama itu diatur. Ya, ada aturan waktu, jam, tanggal, tahun, dan lain sebagainya. Kalau jamnya, tahunnya, lalu tanggalnya, bulannya itu nggak tepat, dianggap itu menjadi tidak sah atau batal ibadah itu. Sedangkan kita Kristen bukanlah agama syariat atau agama yang legalis. Bukan kepercayaan iman yang ditentukan dengan legalisme, melainkan relasi pribadi antara manusia dengan penciptanya. Nah, mari kita lihat latar belakang pro kontra Natal ini. Latar belakang pro kontra Natal ini menurut saya ya adalah pertama perkembangan penginjilan yang sangat cepat namun pemuritan yang lambat. Akhirnya menghasilkan jemaat atau orang-orang yang mempunyai agama Kristen, disebut mempunyai iman Kristen, tetapi pola pikirnya masih pola pikir pagan. Kenapa saya katakan pola pikir pagan? Orang pagan itu ketika mereka beribadah itu diatur dengan jam, ya, waktu, kalendernya harus tepat, tahunnya harus tepat, persembahan-persembahannya harus tepat, sesuai dengan aturan-aturan atau syariat-syariat
tertentu. Itulah pola pikir pagan. Kalau aturan ritualitas yang menyangkut bentuk pemujaan, waktu pemujaan tidak ditepati, maka dianggap batal atau gagal atau tidak diterima oleh Tuhan atau dewa mereka. Ini pola pikir pagan, bukan pola pikir kekristenan. Kalau pola pikir kekristenan, semua hari bisa digunakan untuk beribadah memuliakan Tuhan. Semua hari bisa dipakai untuk merayakan iman Kristen kita. Tidak tergantung dengan tanggal dan hari-hari tertentu. Lalu kenapa tanggal 25? Tanggal 25 hanyalah berbicara untuk kebersamaan, kekompakan, ya, supaya semua bisa beribadah merenungkan peristiwa Natal, ya, di mana Kristus lahir ke dunia, lalu sampai juga peristiwa kematiannya di perayaan Paskah. Nah, ini sesungguhnya ya pola pikir Kristenan yang tidak terikat dengan ritual-ritual hukum-hukum, syarat-syarat hukum ritualitas tertentu, tetapi dasari atas relasi kasih kepada Allah. Lalu yang kedua adalah kecurigaan berlebihan kepada gereja Katolik sehingga semua tradisi gereja dianggap sesat. Gereja-gereja Protestan, apalagi kemudian meningkat menjadi Injili, Pentakosta, karismatik, ya, itu mempunyai kecenderungan untuk menganggap gereja Katolik itu gereja kafir. Gereja Katolik itu gereja yang sesat, antikris, dan lain sebagainya. Tidak semua tentu saja, tapi ada beberapa yang menganggap demikian. Nah, kemudian anggapan ini menyebabkan semua tradisi gereja Katolik dianggap sesat, dianggap kafir, dianggap pagan. Padahal sesungguhnya pola pikir mereka sendirilah yang pemikiran yang pagan. Dan ini kita perlu bisa mengerti, ya, pola pikir yang salah itu tetapi dipakai untuk menilai suatu tradisi yang baik. Yang ketiga adalah munculnya pemimpin jemaat yang berlatar belakang kaum awam. Ya, banyak jemaat-jemaat yang berlatar belakang kaum awam kemudian karena karismanya, karena merasa terpanggil melayani, kemudian tanpa pelajaran teologi yang cukup, dia membuat sebuah pelayanan dan ternyata pelayanannya berkembang lebih besar daripada orang-orang yang berlatar belakang teologi, sehingga mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap jemaat. Nah, kemudian mereka itu mengajarkan hal-hal yang aneh. Nah, karena jemaatnya besar, kemudian dia bisa mengajak atau mengundang para pengerjanya orang-orang yang lulusan sekolah teologi. Akhirnya karena lulusan sekolah teologi ini digaji, dibayar dari gereja itu, akhirnya mengikuti ajaran dari pemimpinnya yang salah ini. Tentu saja tidak semua, ya, saya hanya katakan ada beberapa pemimpin yang demikian, tetapi tidak semua tentu saja. Ya, hanya beberapa. Ada beberapa yang memang pemimpin yang berlatar belakang kaum awam, tapi dia belajar sungguh-sungguh, belajar dengan baik, ya, dididik dengan baik. Ada yang sangat bagus, tapi ada yang ya merasa sudah cukup, merasa sudah hebat, bahkan mau mengajar orang-orang yang berpendidikan teologi yang lebih mumpuni. Nah, yang keempat, yaitu munculnya kritik sejarah secara berlebihan sebagai sebuah disiplin ilmu teologi. Ya, mulai abad 18 itu muncul suatu teori kritik sejarah. Bahkan awalnya itu kritik sejarah itu dilakukan terhadap Taurat atau ajaran Yahudi juga.
Tetapi akhir-akhir ini cenderungnya adalah menyerang kekristenan. Nah, kritik sejarah ini memandang semua tulisan keagamaan kuno itu bersifat mitologi, tidak mengandung kebenaran sejarah. Maka segala suatu peristiwa yang sifatnya adikodrati, mujizat supernatural, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum alam, itu dianggap mitos saja. Nah, metode kritik sejarah ini sering dikutip para penyerang kekristenan itu. Sebenarnya, metode ini jika digunakan pada semua agama, maka akan menghasilkan kesimpulan yang menyimpang dari agama tersebut. Karena dasar kritik sejarah adalah segala peristiwa adikodrati dan wahyu ilahi itu hanya mitos. Tidak ada, itu hanya tahayul belaka. Sebelum abad 18 tidak ada pertentangan pro kontra mengenai perayaan Natal. Tetapi sejak abad 18 mulailah muncul ya teori bahwa tanggal 25 Desember dianggap sebagai ritus pagan. Teori ini dimunculkan oleh seorang teolog Jerman, tentu saja teolog kritik sejarah atau historis kritis, yaitu Paul N. Jablonski. Tetapi teorinya ini walaupun sudah dimunculkan dari abad 18, tapi tidak terlalu berpengaruh. Karena bagi Kristen sendiri, perayaan Natal itu bukan suatu syariat, di mana harus ada syarat-syarat hukum-hukum keagamaan yang menyertainya, yang harus dipenuhi. Ya, bagi Kristen bukan itu, maka jalan saja, tidak dipermasalahkan. Walaupun Paul N. Jablonski sendiri itu sebenarnya tidak memahami sejarah kekristenan secara mendalam. Hanya kemudian ketika menemukan teks bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari perayaan matahari yang diselenggarakan oleh Kaisar Romawi, segera dia kemudian menyimpulkan pastilah kekristenan itu kemudian mengadopsi tanggal 25 Desember itu sebagai hari Natal. Tetapi Paul N. Jablonski ini tidak mengatakan bahwa orang Kristen menyembah dewa matahari. Hanya mengambil waktunya saja. Ya, digunakan untuk menyembah Kristus. Ya, digunakan untuk merayakan kelahiran Kristus, menyembah Kristus, bukan menyembah dewa matahari. Tapi kemudian ditambah-tambahi oleh yang lainnya. Terutama oleh agama-agama seberang dan orang-orang yang anti budaya. Nah, disinilah sebenarnya mulai pro dan kontra perayaan Natal itu muncul. Pertengahan abad 20 sampai dengan abad 21 ini. Yaitu munculnya kelompok anti budaya dan false Judeo-Christian. Ya, Judeo-Christian palsu. Saya katakan palsu karena mereka berperilaku lebih Yahudi daripada orang Yahudi, walaupun sebenarnya mereka bukan orang Yahudi. Maka Yahudi palsu. Kristen palsu, Yahudi palsu. Jadi dua-duanya mereka mau mengatakan Kristen palsu, Yahudi palsu. Kenapa? Karena mau Kristen tetapi masih terikat hukum syariat seperti Yahudi. Mau Yahudi tapi percaya Yesus seperti orang Kristen. Nah, ini kan makanya Kristen Yudeo palsu. Nah, Kristen Yudeo palsu ini biasanya anti budaya dan ciri-ciri ibadahnya bersifat legalisme seperti orang Yahudi yang sebenarnya ditentang para rasul. Karena mereka sendiri bukan orang Yahudi. Kenapa menjadi Yahudi? Rasul-rasul Yahudi tidak meninggalkan keyahudian mereka. Orang-orang Kristen Yahudi juga tidak meninggalkan keyahudian mereka. Mereka masih menggunakan tradisi-tradisi Torah maupun tradisi-tradisi Yahudi. Tetapi mereka tidak memaksakan tradisi Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Bahkan tradisi Torah pun tidak dipaksakan kepada orang-orang non-Yahudi. Karena rasul-rasul tahu bahwa Kristus, korban Kristus, darah Kristus yang tercurah itu cukup untuk mendamaikan seseorang dari permusuhannya dengan Allah. Cukup.
maka hukum sunat yang bagi Yahudi itu adalah yang paling penting, di mana kalau tidak sunat itu tidak bisa menjadi orang Yahudi, tandanya keyahudian dengan disunat. Tetapi setelah menerima ajaran Kristus, bukan itu lagi dasarnya. Menjadi umat pilihan Allah itu ketika beriman tinggal dalam Yesus Kristus, itulah umat pilihan Allah, bersunat maupun tidak bersunat, Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya umat pilihan Allah kalau di dalam Yesus Kristus. Lalu muncullah juga ritus mesianik yang menggunakan ritual-ritual seperti orang Yahudi dalam beribadah. Namun sebenarnya model ritus mesianik ini adalah bentuk pelayanan terhadap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, di mana mereka juga tidak perlu kemudian menjadi seperti gereja Barat, gereja Eropa, gereja Amerika, tetapi mereka bisa tetap dalam keyahudian mereka. Maka digunakan ritus mesianik, ritus-ritus ibadah yang menyerupai bentuk-bentuk tradisi-tradisi Yahudi, menggunakan tradisi-tradisi Yahudi untuk beribadah, mengembangkan pola keimanan mereka. Tetapi orang-orang Indonesia dan orang-orang non-Yahudi yang lain yang bukan Yahudi kemudian ikut-ikutan menjadi lebih Yahudi daripada orang Yahudi, sehingga ada yang muncul golongan Yahwis, Mesianik, holistik, dan yang lainnya muncul macam-macam. Yang sebenarnya ritus mesianik itu tujuannya adalah untuk menjangkau dan melayani orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Karena akhir-akhir ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, ini ada 5 latar belakang munculnya pro kontra Natal. Dari mereka inilah kemudian agama sebelah, agama ikut-ikutan memakai pernyataan-pernyataan tidak bertanggung jawab dari kelompok-kelompok ini untuk menyerang kekristenan. Walaupun mereka tidak tahu ya, ajaran Kristen itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan bagi kelompok anti Natal, tentu saja ini pertanyaan bagi kelompok anti Natal yang Kristen. Kalau yang non-Kristen, ya terserah. Saya nggak mengajukan pertanyaan pada mereka, karena tentu saja mereka akan mengatakan salah perayaan Natal itu. Ya, itu bukan urusan mereka. Ya, mau Natal, mau menyembah dewa siapa, mau Natal itu bersamaan jatuhnya sama dengan dewa apa, itu kan bukan urusan mereka. Kita orang Kristen yang harus bisa memahaminya, makna dari Natal itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kelahiran Yesus adalah sebuah peristiwa historis atau hanya peristiwa rohani atau mitologis saja? Ya, saudara-saudara yang anti Natal, apakah kelahiran Yesus ke dunia itu sebuah peristiwa historis atau peristiwa mitologis saja? Ya, kalau peristiwa historis, maka tidak masalah untuk dirayakan. Apakah kelahiran firman menjadi manusia itu perlu diberitakan? Ya, perlu diberitakan pada semua manusia di segala zaman. Nah, karena perlu diberitakan, maka perlu sarana untuk memberitakannya. Ada sarana-sarana yang digunakan untuk memberitakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Tanggalnya memang tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi kita melihat bahwa waktu Yesus lahir, surga itu merayakannya, malaikat itu merayakannya, para gembala itu datang menyembah kepada Kristus. Nah, kita meneladani para malaikat dan para gembala yang datang menyembah kepada Kristus di hari kelahiran Kristus.
Nah, untuk memberitakan peristiwa historis tentang kelahiran Firman menjadi manusia, gereja purba merayakan Natal. Nah, ini terutama di gereja di sekitar Alexandria dan sekitarnya. Mereka diserang oleh bidat Gnostik. Bidat Gnostik ini tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Hanya seakan-akan menjadi manusia. Kelahirannya, kematiannya, itu hanya semu saja, hanya bayangan saja. Itu bidat Gnostik. Lalu gereja-gereja di Palestina, di Yerusalem dan sekitarnya, mereka diserang bidat Ebionit, di mana mereka mengatakan Yesus itu menjadi ilahi ketika dia dibaptis sehingga Roh Kudus turun, barulah memperoleh keilahiannya. Allah menjadi manusia itu di dalam pembaptisan Yesus, bukan di dalam kelahirannya lewat Bunda Maria. Nah, maka gereja-gereja Alexandria, gereja-gereja di Yerusalem, Palestina, mereka merayakan Natal ini untuk memproklamasikan, untuk melawan bidat-bidat Gnostik maupun bidat-bidat Ebionit. Bidat Ebionit adalah bidat yang Kristen Yahudi. Kristen tetapi masih mewajibkan semua orang mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Kalau percaya Yesus tetapi tidak melakukan tradisi Yahudi, dianggap belum diselamatkan, bukan umat pilihan Allah. Itu ajaran Ebionit. Nah, media untuk memberitakan Sang Firman menjadi manusia itu salah satunya adalah membuat perayaan kelahirannya. Ya, gereja merayakan peristiwa-peristiwa yang ada dalam perjanjian baru. Dirayakan kelahiran Yesus, dirayakan kematiannya, dirayakan kebangkitannya, dirayakan turunnya Roh Kudus. Itu perayaan-perayaan utama yang ada di dalam Alkitab. Semuanya tidak tertulis tanggalnya. Ya, karena Yesus memang datang ke dunia tidak membuat syariat baru, tidak membuat hukum, aturan keagamaan baru. Tetapi dia menyelesaikan persoalan utama, yaitu terputusnya relasi antara Allah dengan manusia akibat dosa manusia. Nah, berikutnya fakta-fakta sejarah tanggal kelahiran Tuhan Yesus, ya, tanggal 25. Yang pertama adalah Bapak Gereja Theophilus, uskup Kaisarea di Palestina. Ya, berarti kan memang daerah Palestina, daerah Yerusalem diserang bidat Ebionit, Kristen Yahudi, Kristen Yudaisme, ya bukan Kristen Yahudi tapi Kristen Yudaisme. Itu pada tahun 115 sampai 181 Masehi. Ya, Bapak Gereja Theophilus mengatakan kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember yang akan berlangsung. Bukunya De Origine Festorum Christianorum, Bapak Gereja Theophilus, uskup Kaisarea. Daerah Kaisarea ini adalah daerah pelayanannya Yesus dan para murid-murid, rasul-rasul, wilayah Kaisarea Palestina ini. Jadi ada bukti sejarahnya bahwa gereja purba merayakannya tanggal 25 Desember, bukan mengadopsi tradisi dari Romawi. Kalau gereja mengikuti tradisi dari Romawi, gereja tidak mungkin akan dianiaya. Umat Kristen tidak mungkin akan dibunuh, dianiaya, dipersekusi, dibakar. Karena mereka mengadopsi budaya-budaya Romawi, pasti diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang Romawi, oleh kaisar, oleh orang-orang Yunani juga akan diterima dengan tangan terbuka karena mau mengadopsi tradisi pagan mereka. Tapi nyatanya kekristenan dianiaya. Itu membuktikan bahwa kekristenan tidak mau kompromi dengan tradisi-tradisi pagan.
Lalu yang kedua adalah Bapak Yohanes Chrysostomus, Uskup Konstantinopel, lahir di Antioquia. Dia juga membawa teologi Antioquia. Nah, dia mengatakan kelahiran firman menjadi manusia dihitung berdasarkan yang pertama sensus yang tercatat di Roma. Yang kedua, peristiwa penampakan malaikat kepada Zakaria pada perayaan Yahudi, yang 6 bulan kemudian istrinya berjumpa dengan Maria yang sedang mengandung bayi Yesus. Maria baru saja menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Menurut tradisi, Zakaria itu mendapatkan giliran untuk melayani di Bait Suci itu bulan September. 6 bulan setelah bulan September, Maret. Nah, kita mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. Bukankah bayi yang dikandung itu 9 bulan di dalam kandungan ibunya? Walaupun tidak bisa ditetapkan tanggal 25, tetapi itu jelas bulan Desember. Ini menurut Uskup Yohanes Chrysostomus dari Konstantinopel, Romawi Timur. Nah, yang ketiga adalah hasil perhitungan dari penanggalan Kristen Koptik Mesir yang dipimpin oleh Uskup Demetrius. Ya, tahun 189 sampai 232 dia memimpin sebagai paus di gereja Koptik. Gereja Koptik itu menggunakan tarik atau penanggalan berdasarkan bintang. Gereja Koptik Mesir menggunakan kalender Anno Martiri, tahun kemartiran, karena pada zaman Romawi pagan mereka adalah gereja yang teraniaya. Kalender Koptik ini dibuat berdasarkan peredaran bintang Sirius. Maka kalender mereka disebut tahun Kawakibiah, tahun bintang. Dalam penelitian Uskup Demetrius ini, tanggal 25 Kislew kalender Yahudi, ya kelahiran Yesus, jika diubah ke dalam kalender Gregorian, jatuhnya ada pada tanggal 25 Desember. Yang pertama tadi Uskup Kaisarea, itu bukan daerah, ya bukan penganut Romawi, lalu Uskup dari Konstantinopel itu Romawi Timur, lalu Koptik di Mesir, itu juga bukan orang Romawi. Jadi tidak mungkin mengikuti tradisi Romawi. Dan yang keempat adalah Paus Telesporus di Roma. Paus ini sudah merayakan misa malam Natal, dimulai dari malam 24-nya sampai kepada 25 Desember. Dimulai sejak tahun 125. Dari mana mereka menentukan tanggal 25 itu? Mereka menentukan dari tradisi bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 bulan Kislew, yaitu bulan ke-9 dalam kalender Yahudi. Nah, peristiwa perayaan pentahbisan Bait Allah yang dimulai tanggal 25 bulan Kislew, yang dirayakan selama 8 hari, itu pas dengan kelahiran Yesus sampai dengan disunatnya. Jadi Yesus lahir pada waktu dimulainya perayaan pentahbisan Bait Suci dan disunat pada masa puncak terakhir perayaan penahbisan Bait Allah atau perayaan Hanukkah ini. Nah, ada mukjizat terang atau lampu di mana berdasarkan kitab Taurat untuk mentahbiskan kemah suci itu dirayakan selama 8 hari dengan menyalakan lampu, ya lampu menorah, ya yang mempunyai kaki cabang itu 8 dengan pusatnya itu 1, yaitu sehingga 9 lampu. Tetapi dinyalakannya itu sampai 8 hari.
Nah, pada waktu pentahbisan Bait Allah yang pertama itu, ya, oleh dinasti Hasmonean atau Makabe, ternyata persediaan minyak lampunya itu, minyak zaitun itu hanya cukup untuk 1 hari saja. Tidak mungkin untuk sampai 8 hari. Tidak sempat untuk mencari lagi, karena minyak itu juga harus ditahirkan. Tidak bisa besoknya baru cari-cari dan minyak itu baru ditahirkan, ditambahkan, tidak bisa. Minyak itu harus ditahirkan. Lalu akhirnya minyak yang cukup sehari itu dinyalakan, dan ternyata mukjizat terjadi. Minyak yang harusnya hanya cukup untuk 1 hari itu bisa menyala sampai 8 hari. Ya, sehingga kemudian penahbisan Bait Suci itu terbiasa orang-orang Yahudi menyalakan lilin atau menyalakan lampu sampai 8 hari. Menyalakan 8 lilin, ya 8 lampu untuk memperingati mukjizat. Minyak yang harusnya cukup untuk sehari ini ternyata cukup untuk 8 hari. Dan ternyata peristiwa sejarah pentahbisan Bait Allah ini digunakan oleh Yesus, di mana dia lahir di tanggal 25 Kislew, ya, bulan Kislew, dan dirayakan sampai 8 hari, dan pas 8 hari itu Yesus disunat. Walaupun tidak tercatat di dalam Perjanjian Baru, tetapi sejarah mencatatnya. Nah, inilah fakta-fakta sejarah mengenai kelahiran Yesus yang tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Jadi kalau waktunya bersamaan dengan waktu penyembahan berhala itu, apakah berarti juga sama-sama merayakan penyembahan berhala, memuja berhala? Nah, kalau orang-orang yang lahirnya itu sama dengan tanggal kelahirannya Hitler, hari kelahirannya Hitler, apakah mereka tidak boleh merayakan hari kelahirannya itu? Karena nanti dianggap, oh, saya merayakan kelahirannya Hitler. Atau kalau ada yang lahirnya itu pas hari rayanya kelahirannya Partai Komunis di Indonesia, apakah orang itu kemudian nggak boleh lagi merayakan kelahirannya? Karena kalau merayakan nanti sama saja dengan merayakan Partai Komunis di Indonesia yang organisasi terlarang itu. Apakah orang yang merayakan kelahirannya yang bersamaan dengan kelahiran partai terlarang itu akan ditangkap? Kan tidak. Itu justru yang memaksakan diri itu orang yang otaknya konslet itu, yang dimana menyamakan, mentang-mentang peristiwanya dianggap sama, tanggalnya dianggap sama dengan peristiwa-peristiwa pagan, kemudian dianggap bahwa kekristenan itu menyembah dewa matahari, Kristen itu menyembah dewa Krishna, Kristen itu menyembah dewa Mesir, Horus, Osiris, Ra, dan lain sebagainya. Berarti Kristen banyak menyembah dewa-dewa yang aneh-aneh. Ya, waktunya bersamaan itu tidak membuktikan bahwa menyembah, ya, Tuhan yang sama. Apakah juga sama ketika hari Jumat Agung? Ya, Jumat Agung itu kan sudah lama sebelum ada Islam. Apa kemudian ketika ada orang yang sholat Jumat itu berarti dia juga menyembah Yesus atau memperingati kematiannya Yesus? Kan tidak. Ini penilaian yang tidak adil. Kalau Kristen ibadahnya bersamaan, ya anggaplah itu, ya anggaplah bersamaan dengan perayaan dewa-dewa yang lain, kemudian itu dianggap kekristenan itu menyembah dewa-dewa itu. Berarti apakah umat Islam yang sholat Jumat pada waktu Jumat Agung itu berarti mereka beribadah kepada Yesus? Kan tidak. Ya, maka penilaian itu harus adil. Tidak bisa menghakimi dengan kacamata yang berat sebelah. Kalau gitu pas Jumat Agung, apakah orang Islam berarti tidak boleh beribadah? Nanti merayakan kematiannya Tuhan Yesus. Ini konsekuensinya ketika
memandang bahwa tanggal 25 Desember karena bersamaan menurut beberapa orang, ya walaupun sejarahnya nanti saya akan kupas bahwa itu semua adalah kebohongan, ya dikatakan 25 Desember itu lahirnya dewa ini itu semua adalah kebohongan. Nanti akan saya kupas secara tersendiri ya kebohongan-kebohongan yang diciptakan untuk menorak perayaan Natal. Tetapi anggaplah benar tanggal 25 sama. Tetapi apakah dalam perayaan yang dengan tanggal yang sama itu berarti merayakan Tuhan yang sama? Kan tidak. Nah, kesimpulannya adalah gereja perdana merayakan Natal itu sebagai proklamasi bahwa firman sungguh-sungguh menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagai manusia, maka pasti ada hari kelahirannya. Dan gereja mula-mula menentukan tanggal 25 itu berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah, berdasarkan penghitungan-penghitungan yang matang. Dan kesimpulan dari gereja mula-mula yang sudah menghitung itu jatuhnya pada tanggal 12 Desember atau 6 Januari pada kalender Julian. Sementara pada kalender Gregorian itu tanggal 25. Tapi tanggal ini ditetapkan bukan untuk menggantikan ritual pagan seperti yang dituduhkan. Melainkan justru perayaan digunakan untuk melawan bidat-bidat Kristen sendiri. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa bukan tepatnya tanggal itu yang penting. Tidak ada yang mengatakan kalau tidak merayakan Natal itu dosa, masuk neraka, berarti kehilangan berkatnya. Itu tidak. Berarti tidak murni atau tidak utuh ibadahnya dalam setahun itu. Itu tidak. Karena bagi Kristen bukan ritual keagamannya yang penting, melainkan penghayatan kasih Allah sebagai manusia itu yang utama. Artinya kalau merayakan Natal tidak tanggal 20 Desember dianggap tidak sah, itu ada hal yang salah. Maka gereja-gereja merayakan Natal juga kadang-kadang berbeda, ada yang tanggalnya lain. Ya, perayaan Natal utamanya itu justru tidak di tanggal 25. Seringkali menyesuaikan kapan ya orang-orang yang dari luar kota pada datang, kapan ya, yang pada liburan bisa kumpul dengan keluarga. Ya, kita rayakan Natalnya di tanggal itu. Tidak terpaku pada tanggal 25. Ya. Tanggal 25 karena hari libur Kristen ya dipakai untuk ibadah, memperingati, ibadah biasa malah seringkalinya. Justru perayaan yang besarnya seringkali tidak di tanggal 25 Desember, di hari lain. Yang terpenting dalam perayaan Natal bukan ritualitasnya, tetapi penghayatan iman tentang firman yang menjadi manusia. Perayaan Natal bukan sebagai hukum syariat, ya syariat agama, melainkan perayaan iman, di mana kita bersama dalam kekompakan dengan gereja-gereja seluruh dunia yang Katolik, okumene, menghayati peristiwa Sang Putra yang lahir ke dunia. Jadi mengkultuskan tanggal 25 Desember sebagai syarat sah tidaknya ritual perayaan Natal maupun menolak perayaan Natal sebenarnya sama-sama salah. Karena kekristenan itu bukan agama yang tergantung dengan syariat atau hukum-hukum agama. Tetapi lebih mengutamakan relasi iman antara umat dengan Allahnya. Ada dua hal yang seringkali digunakan untuk menolak perayaan Natal yang dibuat-buat, ya alasan yang dicari-cari. Yang pertama adalah alasan yang dicari-cari untuk menolak perayaan Natal. Yang pertama adalah tidak ada yang memberi perintah untuk merayakan Natal. Justru di situ kekristenan itu bukan agama syariat. Yesus tidak datang ke dunia dengan membuat aturan-aturan agama, aturan-aturan ritualitas yang baru. Karena tujuan dia adalah mendamaikan manusia yang berdosa ini. Itu tujuan utamanya. Maka tidak ada perintah syariat-syariat tertentu. Rasul Paulus saja mengatakan supaya segala sesuatu itu, ibadah itu dilaksanakan dengan sopan dan teratur. Rasulullah hanya memberi penegasan seperti itu, supaya ibadah itu dilaksanakan dengan sopan dan teratur. Jelas sekali firman Tuhan yang menjadi dasarnya adalah kesopanan dan keteraturan. Artinya moralitas
dan ketertiban. Nah, kalau yang boleh dilakukan itu hanya yang ada ayatnya saja, apakah doa sebelum makan itu juga salah? Karena nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya kalau makan itu berdoa dulu. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya kalau mau pergi jalan-jalan kemana atau pergi jauh itu berdoa dulu. Nggak ada ayatnya disuruh untuk berdoa dulu. Nggak ada ayatnya untuk membaca perjanjian baru. Nah, kenapa saudara membaca perjanjian baru? Nggak ada ayatnya yang memerintahkan. Nggak ada ayatnya saudara itu membuat buku-buku teologi, membaca buku-buku teologi. Tidak ada ayatnya untuk membangun gedung gereja. Jangan lakukan dong, jangan buat gedung gereja karena nggak ada ayatnya untuk membangun gedung gereja. Ya. Saudara yang anti Natal, ya karena mengatakan tidak ayatnya, hancurkan gerejamu, jangan pakai gereja lagi, karena tidak ada perintah untuk membangun gedung gereja. Karena gedung gereja kan dipakai untuk ibadah, untuk ritual ibadah. Apalagi sampai harus beli drum, sound system, alat musik, worship leader, singer. Kan nggak ada itu ayatnya disuruh untuk memakai alat-alat itu. Buang semuanya, atau enggak sumbangkan di tempat saya. Ya, saya yang tidak anti Natal biar saya yang memakainya. Ya kalau alasannya tidak ayat memberi perintah, ya hal-hal lain yang ada ayatnya dibuang saja. Membuat traktat-traktat penginjilan, membuat buku-buku rohani dibuang saja karena nggak ada ayatnya itu. Jangan. Ya saudara yang anti Natal mengatakan tidak ayatnya, jangan membaca buku ya, jangan membaca buku rohani. Jangan di sekolah itu ibadah. Ya karena nggak ada perintahnya ibadah di sekolah. Jangan juga ibadah padang, karena nggak ada ayatnya untuk perintah ibadah padang. Ya, saudara yang anti dengan Natal ini. Ya, kalau yang tidak anti dengan Natal, ya silahkan, tidak masalah. Alasan yang kedua, kami merayakan Natal setiap hari dengan cara mengingat, merenungkan kelahiran dalam kehidupan kami, maka kami tidak perlu membuat perayaan Natal lagi. Ini alasan yang dicari-cari. Sama seperti tidak perlu lagi ke gereja, nggak perlu lagi ibadah di gereja, karena apa? Setiap hari sudah ibadah. Bahkan di mall, di pantai, ya, di tempat-tempat wisata pun juga bisa ibadah. Kalau gitu hari Minggu berwisata saja, nggak usah gereja. Hari Sabtu juga nggak usah ibadah ke gereja. Di mana saja juga bisa ibadah, bukan setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah ibadah. Ya udah nggak usah gereja saja. Inilah alasan dicari-cari. Kalau alasannya adalah hal ini, maka juga saudara nggak usah ajak jemaatmu ke gereja, karena setiap hari sudah beribadah. Atau kalau begitu, setiap hari ke gereja saja, nggak usah kerja. Ya. Saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi berkat buat saudara semuanya. Jangan takut untuk merayakan Natal, jangan takut nanti kalau ibadah di hari Natal itu merasa ibadahnya ibadah kepada dewa Mitras atau dewa Apollo atau dewa Hercules atau yang lain-lain, karena kita beribadah itu menyebut nama Yesus, menyebut junjungan kita, bukan menyebut nama dewa-dewa itu. Kita memuliakan, menyanyikan puji-pujian itu ditujukan kepada Sang Kristus itu, bukan kepada yang lainnya. Ada orang lain mau merayakan ibadah dewa-dewa mereka, silahkan. Di tanggal 25 merayakan Tuhan-Tuhan mereka, silahkan. Tapi di tanggal 25 atau tanggal yang lain, kita merayakannya menyebut nama Yesus dengan rasa cinta, dengan rasa kasih, ya, untuk mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.